Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joshua Purba dari 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi sel SEM atau sel punca. Nah, yang pertama saya akan mau menjelaskan tentang apa pengertian dari sel punca. Sel punca adalah sel yang tidak berdiferensiasi oleh organisme multiseluler yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi lebih banyak sel dari jenis yang sama dari jenis sel lainnya yang terbentuk melalui diferensiasi. Sel punca bertindak sebagai tipe khusus dari sistem perbaikan dalam di banyak jaringan dengan cara membagi fungsi dengan tepat tanpa batas untuk keperluan penambahan sel-sel lainnya. Nah, itu pengertian dari sel punca. Nah, di sel punca ini memiliki sifatnya juga, yaitu terdiri dari dua. Yang pertama adalah sel punca belum merupakan sel dengan spesialis fungsi, tetapi dapat memperbarui diri dengan pembelahan sel, bahkan setelah tidak aktif dalam waktu yang panjang. Yang dimaksud sini misalnya sel itu sudah mati dan tidak hidup lagi dalam waktu panjang. Yang kedua, sel punca dapat diinduksikan untuk menjadi sel dengan fungsi tertentu seperti sel jaringan maupun sel organ yang mempunyai tugas tersendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan transplasi sel punca. Nah, ini terbagi 3 jenis, yaitu transplasi autologus, yang kedua transplasi autogenik, yang ketiga adalah transplasi sigenik. Nah, yang dimaksud dalam transplasi autologus itu menggunakan sel punca pasien sendiri yang dikumpulkan sebelum pemberian kontrapi dosis tinggi. Yang kedua adalah autogenik, menggunakan sel punca dari donor yang cocok baik dengan hubungan keluarga atau tanpa hubungan keluarga. Ini yang dimaksud adalah seperti donor darah kayak gitu. Yang ketiga menggunakan sel panca dari saudara kembar identik. Nah, itu yang dimaksud dengan transplasi sel punca yang terdiri 3 jenis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe apa saja yaitu yang dimiliki sel punca. Dalam bidang medis, tipe punca ini terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Sel punca embrionik, yang kedua sel punca non embrionik, yang ketiga adalah sel punca dari tali pusat. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu tipe-tipe sel punca ini. Yang pertama, sel punca embrionik.
sel yang dimiliki dari embrio ke sel zigot yang sudah berkembang di antara membelah ke yang memiliki usia sekitar 3 sampai 5 hari. Biasanya sel ini didapatkan dari proses bayi tabung, jadi bukan diambil dari rahim perempuan yang telah mengandung embrio. Sel embrio ini mempunyai umur yang sangat panjang. Nah, ini yang dimaksud dengan bayi tabung. Jadi dia bukan dari rahim membuahi, tetapi dia melewati yaitu proses bayi tabung. Yang kedua, sel non embrionik atau yang bisa disebut adalah sel punca dewasa. Tak seperti namanya, sel jenis ini tetap diambil dari tubuh bayi ataupun anak-anak. Sel punca ini terdiri dari berbagai jaringan yang masih dalam tahap perkembangan. Sel jenis ini hanya dapat memperbanyak diri sesuai dengan peran yang telah ia terima sebelumnya. Dan yang ketiga adalah sel punca dari tali pusar. Sel ini diambil dari tali pusar dan plasenta bayi. Biasanya itu kalau kita lihat bayi yang baru dilahirkan ada tali pusar. Nah, itu yang disebut sel punca. Jenis sel tersebut dapat membentuk pengobatan kanker darah dan kelainan darah pada anak. Nah, itu yang digunakan, itu yang dimaksud dengan tali pusar. Nah, itu mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, pengertian dan penjelasan tentang sel atau sel punca. Sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.